Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Irawati, peserta Latsar CPNS tahun 2022 BPSDM Provinsi Sulawesi Barat. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan apa itu sistem merit dan penerapan sistem merit di Indonesia maupun di kota tempat saya bekerja. Menurut pasal 1 Undang-Undang ASN tentang ketentuan umum, di mana sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa titik berat manajemen sumber daya manusia yaitu dari kualifikasi, kompetensi, dan juga kinerja pegawai. Adapun manfaat sistem merit bagi organisasi, yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. 2. Dapat mengarahkan sumber daya manusia untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Manfaat sistem merit bagi pegawai. 1. Menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seseorang pegawai. Kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Lalu, bagaimana menerapkan sistem merit dalam pengelolaan ASN? Ini bisa kita lihat pada pasal 55 Undang-Undang ASN yang menyebutkan bahwa manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemerhatian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Selanjutnya, bagaimana penerapan sistem merit di Provinsi Sulawesi Barat? Sulawesi Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Sulawesi, Indonesia. Provinsi ini pernah menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan hingga tahun 2004. Ibu kota Provinsi Sulawesi Barat adalah Kabupaten Mamuju. Adapun visi dan misi Provinsi Sulawesi Barat, di mana visinya yaitu mendorong ketercapaian pembangunan daerah melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Misinya yang pertama yaitu membangun sumber daya manusia berkualitas, berkepribadian, dan berbudaya. Kedua, mewujudkan pemerintahan yang bersih, modern, dan terpercaya. Ketiga, membangun dan menguatkan konektivitas antar wilayah berbasis unggulan strategis. Keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi. Yang kelima adalah mengurus utamakan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan. Penerapan sistem merit di Provinsi Sulawesi Barat, yang pertama, instansi pemerintah menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan alis jabatan dan alis beban kerja. Kedua, pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. 3. PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada instansi pemerintah. Keempat, pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. 5. Yaitu instansi pemerintah menyusun pola karir PNS secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karir nasional. Yang keenam adalah promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada instansi pemerintah tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, atau golongan. Di Sulawesi Barat, penerapan sistem merit manajemen ASN di sini yaitu mencapai nilai 188 yang masuk dalam kategori 2, di mana nilainya 175 sampai 249 atau menunjukkan bahwa instansi dinilai kurang dan perlu dibimbing untuk melengkapi berbagai persyaratan sistem merit manajemen ASN. Masih belum optimalnya pengelolaan manajemen ASN juga terlihat dari masih tingginya jumlah PNS dengan jabatan pelaksana yang dimana 47,45% dibandingkan dengan jabatan yang fungsional 37,47.
Hal ini mengakibatkan menurunnya jumlah PNS tenaga administrasi yang tidak memiliki kompetensi teknis secara spesifik dan berakibat pada kinerja PNS dan organisasi. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memerlukan sistem pengukuran kompetensi yang mampu mengukur seluruh ASN agar talenta yang dapat dipetakan dan dikembangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN. Jadi teman-teman, itulah tadi penerapan sistem merit yang ada di Sulawesi Barat. Sekian dari saya, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.